jadi warna apa? Terfikirkan? Fenolftalin itu PP. Kalau NaOH itu tadi Mas tadi berarti asam atau basa NaOH tadi? Zuhril. Basa. Nanti dicek. Kalau basa diberi PP jadi apa? Nah itu salah satu kita menguji sifat dari Na yang bereaksi dengan air menjadi NaOH akan bersifat apa? Oke ya, itu bisa. Kemudian yang kedua, di atas cawan porselin letakkan sepotong NaOH. Kemudian dibiarkan, apakah yang terjadi? Dilihat. Mengapa demikian? Jadi ada cawan, diberi sepotong NaOH. Jadi itu agak keliru kayaknya, kok sepotong NaOH ya? Apa ada NaOH padat itu ya? Oh, kayaknya bukan sepotong kecil ya. Kalau NaOH itu kan cairan ya. Nah, jadi itu kayaknya nanti bisa kalau seingat saya itu bukan sepotong ya, NaOH itu cairan. Ya. Jadi Anda amati NaOH dimasukkan ke cawan, Anda harus amati. Ya. Mengapa demikian? Lalu isilah cawan itu dengan air cukupnya dan larutkan. Jadi sebenarnya kalau saya sepotong kecil itu Na, saya pakai OH itu kayaknya Na, kemudian dibiarkan kecil sekali ya, jangan besar-besar. Yang nomor 2 itu kemudian dibiarkan apa yang jadi, maka demikian lalu isi cawan itu dengan air secukupnya. Tuangkan sebagian larutan tersebut ke dalam tabung reaksi dan tambahkan asam klorida pekat setetes ya, sehingga apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi saya harapkan nanti diamati, tidak perlu dijawab di sini ya. Jadi saya nanti saya cek lagi ya, itu betul tanda kalimat sepotong kecil NaOH ya. Kalau sepotong tuh Na semestinya ya, lalu itu ditambahkan asam klorida. Di sini tidak memperhitungkan berapa konsentrasinya. Kalau kemarin pada kuantitatif mungkin ada. Maksud saya adalah asam sulfat pekat gitu aja lah, tidak usah sekian N atau sekian normal atau molarnya tidak perlu dituliskan karena hanya bukan kuanti tapi kuali saja. Ya, jadi itu yang terjadi. Nanti dicek kembali, diberi HCl, ada gas apa. Saya harapkan sebelumnya ini dicek dalam buku, nanti muncul apa, sehingga nanti tidak dalam praktikum, tinggal membuktikan saja. Oke, itu aja. Oke, tambahkan asam sulfat encer ke dalam cawan yang bersih ujung sendok kecil dan natrium peroksida. Silakan kalau hanya melakukan yang tertulis, saya pikir tidak terlalu rumit ya. Ini, kemudian tambahkan beberapa tetes larutan Ki dan amilum. Saya harapkan saudara-saudara sebelum praktika membaca teorinya, amilum itu apa, Ki itu apa, kira-kira terjadi proses apa. Nah, biodida itu warnanya apa, kena amilum jadi apa, yaitu tinggal membuktikan saja, tapi sebaiknya juga membaca teorinya sehingga nanti tinggal Anda, oh benar apa enggak, why kok terjadi seperti itu ya. Saya rasa gitu ya. Jadi berikutnya tuliskan reaksi yang terjadi. Saya harapkan reaksi dicari dulu ya. Reaksi tulis dulu, nanti bisa meyakinkan Anda, praktiknya itu enggak terlalu lama, tapi Anda bisa berpikir kenapa terjadi begini. Nah, itulah diantaranya praktikum fungsinya tidak teorinya sudah ada, praktikumnya apa sebenarnya. Di situ juga uji nyala garam NaCl ya, nomor 5 ya. Garam NaCl itu larutan garam ya. Itu nanti Anda ada suatu kawat platina, kawat nikel krom ya. Dicelupkan, kemudian kita cek nyalanya. Ya. Nanti pijarnya apa? Itu harus berulang-ulang. Oh, muncul apa? Tidak pakai dilarutkan pada NaOH, warnanya apa kalau diberi api. Coba, itu biaya percamnya berkali-kali baru kita yakin, oh ada warna apa. Jadi Na itu memunculkan warna apa ketika diberi api. Nah itu kita lihat Na plus itu, Na itu elektron terluarnya apa, kena api dia akan tereksitasi, nah itu akan muncul warna ya.
Ya, jadi kita mau mencoba uji nyala terhadap logam, ya, logam Na dan K atau golongan alkali. Ya. Ini bila perlu kawat platina dicelupkan ke dalam asam roda pekat lalu dibicarakan sampai nyala tidak berwarna, ya, sampai hilang. Kemudian dicukup lagi ke dalam NaCl dan periksa dalam nyala api itu. Jadi ini perlu kejelian ya, nanti berulang-ulang. Ya, warnanya apa sih? Warnanya apa? Nanti akan bisa dimajukan, kemudian kita api. Biasanya sih apinya itu pakai pembakar spiritus, tapi kalau bisa pakai LPG mungkin lebih cepat ya, tapi nggak usah cepat-cepat. Kalau cepat-cepat kita hilang warnanya tidak bisa terdeteksi ya. Jadi ini juga ada sepotong kecil KOH. Kalau ada KOH padat nggak apa-apa. Saya khawatir nggak ada NaOH itu kan cair semestinya, tapi kalau dikristalkan ya bisa. Disiram dengan beberapa air. Ya, ini, kalau yang nomor 6 itu hanya mengulang untuk K, ya. Bukan yang tadi untuk Na, yang nomor 6 itu untuk K. Ya. Jadi tadi saya bilang kalau memang ada NaOH padat, tidak apa-apa ya. Tapi kalau tidak ada, itu maksudnya mungkin Na, bukan NaOH ya, Na. Tapi kalau memang ada NaOH yang padat, ya ikuti aja ya. Saya agak lupa masih tersedia apa enggak ya. Jadi saudara, inti dari praktikum ini adalah Anda ingin membuktikan sifat dari logam alkali Na dan K. Nanti yang di bawahnya, di golongan alkali yang di bawahnya mirip dengan itu ya. Kenapa? Yaitu elektron terluarnya adalah 1. Jadi mudah-mudahan di sini juga ada kawin benang bol ya. Mudah-mudahan bisa Anda gunakan untuk mencoba. Jadi saudara, itu kiranya yang inti ingin saya sampaikan, bahwa Anda cermati lagi ya. Sudah, kalau saya bagi seorang mahasiswa kalau dengan membaca itu sebenarnya sudah lengkap. Ya. Memang dulu itu ada ide petunjuk praktikum tidak usah detail. Tapi ada yang ngomong, kalau nggak detail Pak, nanti atau kecelakaan gimana? Ini kan terlalu seperti anak SMA, masukkan sedikit abu kayu ke dalam, tambahkan sedikit. Nah, itu kan tidak terlalu rumit semestinya. Pada Anda semesternya sudah cukup banyak, semestinya tidak. Tapi ada khawatir jumlah dosen, jangan Pak, nanti anak-anak itu ada petaka tuh, kampus itu juga bingung ya kalau ada malapetaka akibat kesalahan dalam menggunakan alat-alat ya. Dan yang berikutnya ada teteskan asam roda kepada abu tersebut, kita cek dalam tabung reaksi apa yang terjadi, reaksinya apa. Jadi pesan saya, usahakan petunjuk itu dicermati, kalau ada reaksi dilihat reaksinya dulu. Satu sisi mau ngecek, satu sisi juga kita apa akibat yang ditimbulkan reaksi, kehati-hatian kita itu apa ya. Jadi tetap kita harus hati-hati dalam praktikum itu, jangan sampai terjadi kecelakaan. Jadi uji yang digunakan adalah uji nyala ya, kemudian uji warna larutannya dengan PP, ya, kemudian uji nyala, jadi nanti Anda dapatkan Na itu nyalanya apa, K itu apa, dan sebagainya. Jadi ada namanya kawat nikrom ya, kawat agak putih. Jadi kalau suatu saat mungkin apa harus dibersihkan karena biasanya kena arang yang baru dipanasi berulang-ulang, kadang ada arang yang perlu kita bersihkan. Saudara, jadi seperti pada halaman 11 di bawah cobaan itu, sifat kita adalah untuk tujuan kita adalah mengetahui sifat natrium, sifat kalium. Berikutnya adalah senyalanya, NaOH ya, kemudian KOH itu senyalanya. Kemudian berikutnya mengidentifikasi. Kita itu kalau ada larutan NaOH, tahunya dengan cara apa? Maka kita deteksi. Deteksi dengan apa? Tadi bisa kita dengan indikator PP.
Kemudian tadi ada KI, ada amilum. Nah, itulah mungkin cara kita untuk mendeteksi. Nah, itulah yang diharapkan dalam praktikum itu. Jadi kimia itu punya karakteristik dan karakteristik itu menjadi penentu kita mengatakan ada atau tidak. Ya. Jadi kalau saya itu periksa ke laboratorium, ngecek darah saya, maka darah saya itu dicek dengan suatu alat ya, ada seperti stick itu ya, ditempelkan, maka masuk alat akan ngitung berapa kadar gula. Nah, ya itulah yang saya katakan kita mengidentifikasi. Ya. Mengidentifikasi di sini tidak termasuk jumlahnya, tapi hanya menyatakan ada dan tidak. Kalau ada berapa jumlahnya itu kuantitatif, kita cuma ada namanya identifikasi. Seperti kalau Anda ada uji borak dalam bakso, itu hanya uji adanya suatu garam tertentu. Ya. Nah, kalau ada, sudah kita kategorikan ada. Tapi berapa jumlahnya secara kuantitatif tidak dinyatakan karena ini hanya identifikasi ya. Saya pernah disuruh ngecek darah, ternyata hasilnya itu hanya dikatakan positif, negatif, tidak dinyatakan berapa. Maka dokternya menerangkan, Pak, ini hanya kualitatif. Bapak misalkan gula darah dikatakan negatif, berarti saya di bawah standar, sudah normal. Tidak angka berapa. Kemudian yang lainnya, kolesterol, kemudian LDL dan sebagainya itu hanya dinyatakan kualitatif, bukan kuanti. Hanya nyatakan ada di bawah standar atau di atas standar. Kalau berapa angkanya, kita tes lagi. Biasanya biayanya lebih tinggi. Ya. Jadi kehidupan sehari-hari semestinya kita sudah ada, terutama dalam dunia medis, kita bisa analogikan dengan kita di lab ini. Di lab ini kita diajari untuk mengetahui karakteristik, bahasa sini adalah identifikasi natrium itu apa ya, jangan sampailah kita itu keracunan natrium atau kalium dan sebagainya. Baik saudara, jadi ini tugas saya untuk memberikan pengarahan kaitannya dengan praktikum, kaitannya dengan judul percobaan nomor 5 yaitu natrium dan kalium. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi masih ada